Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Anomax TV. Di video kali ini, gua akan menceritakan alur film yang akan memberikan kita asupan adrenalin. Film ini berjudul Nobody 2 yang rilis tahun 2025. Mengisahkan seorang mantan pembunuh bayaran elit yang ingin fokus pada keluarganya. Tapi lagi-lagi masalah datang menghampirinya dan memaksanya harus membrutal lagi. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke videonya. Film dibuka dengan memperlihatkan lakon kita si Hutch. Dia terlihat banyak mendapatkan luka dan sedang diinterogasi. Dan inilah dia Nobody 2. Setelah kejadian di film pertamanya, Hutch menjalani hari-hari dengan terus melakukan misi. Saking sibuknya, dia bahkan sering terlambat pulang untuk makan malam dengan keluarganya. Sang istri pun mulai muak dengan sikap Hutch. Tapi dia tetap sabar karena rasa cintanya kepada Hutch. Hey babe. My friends are here. Okay, where's Brady? I want to hear. Bisa kita lihat hubungan Hutch dengan keluarganya, terutama kedua anaknya tidaklah begitu dekat. Sang istri mengatakan jika liburan musim panas akan segera datang. Mendengar itu, Hutch mengatakan jika dia sudah memiliki rencananya untuk mengajak keluarga berlibur. Sebenarnya Hutch juga sudah lelah dengan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran elit. Dia ingin benar-benar berhenti dan fokus pada keluarganya. Si istri pun senang mendengarnya, tapi dia langsung kesal saat Hutch mengatakan jika malam ini dia harus melakukan satu misi lagi. Malam harinya di sebuah hotel, Hutch terlihat seperti bapak-bapak polos yang lemah. Tapi saat target sudah memasuki lift, inilah yang terjadi. Asshole. We're not here. Where's the... Hutch ditugaskan untuk merampas kartu data. Dan inilah dia si abang pelontos yang menyuruhnya. Dari kartu data itu, utang Hutch dikurangi $800.000 dan masih tersisa $30 juta lagi. Si abang pelontos kemudian memberikan Hutch misi berikutnya. Hutch ini bisa berhutang karena di insiden film pertamanya, di mana dia membakar semua uang orang Rusia itu. Tapi Hutch sangat ingin berhenti dari pekerjaannya ini karena sudah berjanji pada istrinya akan membawa keluarganya untuk berlibur. Tentunya agar dia lebih dekat lagi dengan kedua anaknya. Abang Pelontos mengatakan dengan kecepatan Hutch sekarang, dia bisa melunasi hutangnya pada musim semi nanti. Karena Hutch tetap ingin istirahat dulu, si Abang Pelontos pun terpaksa mengiyakan permintaan Hutch. Sebelum pergi, Abang Pelontos mengatakan, "Kemanapun kau pergi, kau tetaplah dirimu." Hutch tidak sengaja melihat stiker iklan di mobil. Dia pun memutuskan untuk mengajak keluarganya ke Flammerville. Melihat video iklan yang sangat ceringis sekali, Brady si anak tertua pun tidak ingin ikut. Tapi karena Hutch memohon, "Izinkan aku untuk membuat kenangan bersama kalian." Mereka pun akhirnya luluh dan tidak lupa mereka juga mengajak si kakek barbar. Kebarbaran kakek pun langsung terlihat saat dia mematikan rokok di telapak tangannya. Ini baru greget. Oldest water in here. Sammy, you got this all to yourself. You're happy. And who's that rocking? Got the
It's like the tropics. An incident. Water park's closed for the rest of the day. Dogs. Come again. Sorry. Hutch dan keluarganya mampir untuk membeli hotdog. Tanpa sengaja, Hutch melihat pojok ruangan dan teringat masa kecilnya bersama Harry, saudara angkatnya yang juga seorang pembunuh elit. Tempat ini ternyata juga kenangan Hutch di masa kecilnya dulu. Tapi Hutch tidak sadar jika ada seorang sheriff yang agak songong di pojok ruangan dan merasa tidak nyaman dengan tatapan Hutch kepada dirinya. Ini sheriff belum tahu siapa Hutch sebenarnya. Udah rontok giginya baru tahu rasa. Did you? Okay. Hey, coupon for the arcade. Thanks, Mom. Hutch sempat bertanya ke Brady dari mana dia mendapatkan lebam di matanya. Tapi Brady malas untuk membahas hal itu sekarang. Hutch pun berkata, nanti kita bahas hal ini, oke? Di samping Brady ada 3 cewek yang melihat ke arah Brady. Sebenarnya Brady tidaklah genit. Dia hanya memberikan tiketnya ke cewek itu karena dia masih punya banyak. Dan mengajak adiknya bermain permainan lain. Tapi seperti biasa, ada saja cowok yang sok keras yang tidak suka karena pacarnya digoda. Padahal ceweknya dia yang curi-curi pandang duluan. Goblok. Cowok sok keras itu pun menghampiri Brady dan mulai memprovokasinya. Brady masih bisa sabar, tapi saat boneka adiknya dirusak, inilah yang terjadi. What, you don't want to... Hutch yang melihat anaknya dipojokkan oleh penjaga, dia mencoba tetap tenang. Tapi si penjaga terus menyalahkan anaknya Hutch. Padahal belum melihat CCTV kejadian sebenarnya. Hutch hampir saja membrutal lagi. Untung sang istri menenangkan. Tapi si penjaga malah menggeplak kepala anak perempuannya. Aduh, ini sungguh kesalahan fatal. Tentu saja kebrutalan Hutch tidak bisa dibendung lagi. Dan inilah yang terjadi. Brady. I'll be right back. No, Hutch. Tapi apesnya lagi, cowok sok keras yang dipiting Brady adalah anaknya Martin. Dia penguasa di kota ini. Pantes saja anaknya songong karena merasa backingannya kuat. Sepertinya Martin menyadari jika Hutch ini bukan orang sembarangan. Dia pun membiarkan Hutch dan keluarganya pergi begitu saja. Tapi si sheriff songong ini tidak terima. Dia menyuruh anak buahnya untuk memberikan Hutch pelajaran. Get the boys together. Wyatt says, get rid of them. Keesokan harinya, Brady kagum melihat tembakan sang ibu selalu tepat sasaran. Sedangkan si kakek barbar duduk sendirian di kabin tua. Kayaknya mereka lupa deh kalau ada si kakek. Hutch menyadari jika dirinya diikuti oleh sheriff dan para begundalnya. Terpaksa lagi dia harus membrutal. Awalnya si sheriff merasa di atas angin karena mengira Hutch hanya turis biasa. Ini sheriff bukannya melindungi warga tapi malah kayak preman. Dan inilah yang terjadi. Coming? And I had too many churros. Already started. Grab one. So what are you still doing in town? Come on! Hey! Hutch masih berusaha mengajak mereka bicara baik-baik. Tapi saat kelingkingnya terpotong, dia harus membrutal lagi. He was just a fucking tourist!
Saat Hutch menelpon Harry, saudara angkatnya, dia baru tahu jika tempat ini adalah area perdagangan, digunakan sejak zaman penyelundupan. Polisi-polisinya juga bersekongkol dengan sindikat besar. Kita pun diperlihatkan bangunan tempat Martin menyimpan uang-uang dan sebuah bahan kimia yang berbahaya. Dan itu semua adalah milik orang yang bernama Lendina. Tapi kita belum diperlihatkan siapa sosok Lendina ini. Sheriff Abel songong ini sepertinya tidak terlalu suka dengan si Martin. Got it. Karena ingin menyelesaikan masalah ini, Hutch menelpon Abang Plontos untuk mencari informasi siapa bos besar di tempat ini. Akhirnya dia tahu, Lendina lah yang menjadi bos besar di tempat itu. Lendina dikatakan adalah orang yang sangat kejam, bengis, tidak kenal ampun, dan lebih ke arah psikopat. Dan hal itu pun diperlihatkan saat ada orang yang bermain curang di kasinonya. See how your luck goes. I swear I knew nothing. Burn it down. You got it. Di sisi lain, Martin ditelepon oleh Lendina. Martin mengatakan jika ini adalah pengirimannya yang terakhir dan hutang ayahnya sudah lunas. Tentu saja mendengar hal itu, Lendina cuma mengatakan, "Oke, lihat saja nanti." Dan benar saja, dia langsung menghubungi si Sheriff songong untuk menculik anaknya Martin. Lendina ini ingin Martin terus bekerja untuknya. Dia tidak peduli hutang ayahnya Martin sudah lunas atau belum. Serakahlah intinya. Di penginapan, sang istri harap-harap cemas menunggu kabar dari Hutch. Tapi tiba-tiba pintu digedor seseorang. Pas dibuka, ternyata si kakek barbar yang membawa makanan dan mengatakan Hutch akan terlambat. Dia mengajak yang lainnya untuk mengikutinya. Di sisi lain, Hutch yang sudah mendapatkan lokasi di mana Lendina menyiapkan semua barang-barang, dia memastikan untuk masuk dengan mulus dan pastikan semua berjalan dengan tenang. Tapi apakah semuanya akan sesuai dengan omongannya? Sementara itu, Abel si Sheriff songong sudah berhasil menculik anaknya Martin. Tapi dengan santainya, Hutch yang sudah di dalam meminta untuk menyudahi salah faham ini, sambil mengancam akan membakar semua tumpukan uang milik Lendina. Menurut gua ya guys, saat Hutch ini lagi ngoceh, padahal bisa saja anak buah Lendina menembaknya. Tidak mungkin Hutch ini bisa menghindar, tapi mereka malah milih diam. Tapi ya sudahlah, namanya juga film. Kalau nggak gitu, tidak ada momen gregetnya. Hutch cuma meminta saat dia keluar nanti jangan lagi ganggu dia dan keluarganya. Salah paham ini cukup sampai di sini saja. Tapi si Sheriff malah menyalahkan Hutch karena sejak kedatangannya masalah pun datang. Loh, padahal dia yang nyuruh anak buahnya mengajar si Hutch, malah playing victim si Sheriff songong ini. Hutch pun sadar kemanapun dia pergi, disitulah ada kebrutalan. Omongan si Abang Plontos ternyata terbukti. Saat dia akan pergi, Hutch melihat anaknya Martin sedang diculik. Dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil menyelamatkan anaknya Martin, Hutch kembali melakukan hal yang sama di film pertamanya. Dia membakar semua uang, sekalian meledakkan gedungnya. Tiada hari tanpa membrutal. Lendina pun sangat murka, mengetahui semua barang, termasuk uang, dan juga anak buahnya habis tak tersisa. Yang selamat cuma si Sheriff songong. Dia pun langsung membawa pasukan terbaiknya untuk membantai Hutch beserta keluarganya.
Hutch membawa anaknya Martin ke kabin tua. Sang istri kemudian menyusul dan terlihat sangat kecewa. Hari liburan musim panas yang seharusnya mereka bersenang-senang, tapi lagi-lagi Hutch malah terlibat dalam aksi brutal yang mengancam keselamatan keluarganya. Mau tidak mau, Hutch harus menyelesaikan semua kekacauan ini. You don't tell me what to do, so go fix that shit. Hutch kemudian menemui Martin dan menjelaskan jika anaknya telah diculik oleh Abel si Sheriff Songong atas perintah Lendina. Hutch datang meminta bantuan Martin untuk membantunya melawan Lendina. Mengetahui anaknya telah diselamatkan oleh Hutch, Martin pun mau membantunya. Di sisi lain, nenek tua Lendina sedang joget tekotok dan terlihat sudah siap menemui Hutch, beserta 3 kaki tangan kepercayaannya. Dengan senjata-senjata yang dimiliki Martin, dia langsung menutup tempat wisata dan memasang perlengkapan beserta jebakan untuk melawan pasukan Lendina. Tidak disangka, Harry juga datang untuk membantu Hutch. Hutch juga melihat anjing serigala yang terkurung dan langsung membebaskannya. Tidak lupa si kakek barbar juga menyiapkan senjata kesukaannya, yaitu mesin gun. Dalam perjalanan, anak buah Lendina memberitahu jika istri dan anaknya Hutch ada di sebuah kabin tua. Lendina pun menyuruh salah satu anak buah kepercayaannya, yaitu si pria bertato, untuk pergi ke sana. Di kabin, sang istri melihat ada sebuah bedil laras panjang. Dia pun berkata kepada Brady untuk menjaga adiknya, sementara dia akan pergi keluar. Apakah sang istri akan ikut membrutal? Tepat di malam hari, Lendina dan pasukannya tiba di lokasi. Kemudian si Sheriff Songong mencoba bernegosiasi dengan Hutch. Tentu saja Hutch memilih untuk perang. Lendina yang sudah muak melihat sikap si Sheriff Songong langsung menyuruh anak buahnya mendiskon nyawa si Sheriff. Mampus. Aksi brutal pun dimulai. Setelah lumayan banyak menghabisi anak buahnya Lendina, Hutch menyuruh Martin untuk menemuinya di kolam renang. Hampir saja Hutch terkena tembak. Beruntung, anjing yang dibebaskannya memberitahu lokasi musuh dengan cara menggonggong. Ternyata si Doggy berguna juga. Dalam perjalanan, apesnya si Martin terkena tembakan di kakinya. Saat sampai di kolam, inilah giliran si kakek yang membrutal menggunakan mesin gunnya. Tapi tempat si kakek berhasil ditembak oleh salah satu pasukan Lendina. Apakah si kakek selamat? Kita beralih ke kabin tua. Saat pria bertato dan anak buahnya akan masuk ke kabin, satu persatu anak buahnya menghilang disergap oleh seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Harry yang datang bagaikan seorang ninja. Duel pedang pun tidak terelakkan lagi. Dan inilah yang terjadi. Mampus. Kembali ke Hutch. Setelah semua anak buahnya Lendina berhasil dibantai, muncullah si nenek tua Lendina. Dia langsung menyuruh anak buah kepercayaannya, yaitu si duo cewek. Karena sempat terkena tembak di lengannya, Hutch pun harus kalah oleh combo dari si duo cewek ini. Saat Hutch akan di-fatality, Martin berhasil menembak salah satu cewek. Melihat itu, cewek satunya marah dan langsung berlari ke arah Martin. Tentu saja Martin menembaknya dan mereka berdua pun
harus tutup usia dengan cara yang konyol. Udah tahu Martin bawa pistol, malah dia terjang. Percuma dong aksi keren mereka tadi pas ngalahin si Hutch. Melihat kaki tangan kepercayaannya sudah tewas, ternyata si nenek Lendina tidak gentar. Dia masih sempat melempar pisau ke arah Martin dan juga akan menghabisi si Hutch. Dan inilah yang terjadi. I'm his better half. Sang istri datang tepat waktu atas arahan sutradara dan menembak peluru jarum ke arah Lendina. Karena tembakan sang istri selalu on target, maka inilah yang terjadi. Nyeri nggak tuh? Ternyata pasukan Lendina masih tersisa. Dan saat mereka terkepung, untungnya si kakek barbar masih selamat dan langsung meledakkan semua granat yang sudah dipasang. Are they gonna be okay? Setelah semua kekacauan berakhir, kita kembali ke scene awal. Saat Hutch ditanya siapa mereka sebenarnya. Dan sekarang terlihat juga sang istri di samping si Doggy. Tidak lama ada yang menelpon si pria pelontos, entah mereka ini polisi atau agen FBI. Orang itu marah-marah ke pria pelontos dan langsung menyuruhnya untuk membebaskan Hutch dan istrinya. Masih menjadi misteri siapa sebenarnya sosok orang yang menelpon itu. Tapi yang pasti dia memiliki jabatan yang sangat tinggi. Mendengar perintah itu, mereka pun mau tidak mau langsung membebaskan Hutch dan istrinya. Dan cerita pun berakhir. Get the keys. Hutch, after this vacation, we need a vacation.